Indonesia akan tenggelam. Dan itu bukan nubuatan, tapi prediksi kepastian. Ya, pesisir di Bali itu tererosi, tergerus, kira-kira bisa lebih daripada setengah kilo. Saudara, ini pengetahuan semua dan sudah terjadi pelan-pelan. Dan sekarang di Bali lagi, luar negeri semua lagi membendung dan membuat satu benteng yang dari batu-batuan itu untuk supaya nggak semakin habis panen. Ya, kalau saudara ke Bali, saudara akan melihat itu semua. Dulu nggak ada, sekarang ada. Artinya apa? Bahwa laut itu lagi naik. Dan yang paling Bali ada satu negara yang sekarang lagi takut sekali. Negara di bawah laut. Siapa? Belanda. Holland Springs. Belanda. Itu sekarang ketakutan. Kalau itu tembus, semua mati. Satu negara itu akan lenyap. Ya. Nah, saudara, Zeus, Poseidon, Hades. Jadi langit ketiga tempat yaitu dewa-dewa. Paulus mengatakan aku diangkat ke langit ketiga. Itu artinya apa? Coba tahu? Ini pikirannya. Jadi neraka, bumi, sekarang ini kita hidup di sini dan alamnya Tuhan. Jadi waktu Paulus mengatakan saya diangkat ke langit yang ketiga, artinya apa? Dibawa ke surga. Hadirat Allah, ya. Terus di dalam agama Timur, Brahma, Wisnu dan Siwa. Ya, Brahma, Wisnu dan Siwa. Dan beberapa kepercayaan yang lain termasuk yang ada di suku-suku Papua, di Afrika, semua sama. Punya 3 macam dewa. Banyak sekali. Dari mana itu kepercayaan 3 macam dewa? Saya percaya bahwa itu adalah kejatuhan manusia dan dosa. Sehingga manusia tidak bisa menempatkan Allah Tritunggal itu pada tempatnya, sehingga memakai dewa-dewa seperti ini. Nah, saudara, dunia orang mati, dunia manusia secara umum, dan dunia roh. Nah, sekarang kita belajar. Saudara, perhatikan gambar cat itu. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita bisa seperti ini. Jadi ini garis, ya. Garis terus di tengah. Kita manusia. Nah, manusia ini berasal dari apa? Manusia menyelidiki sekali. Menyelidiki, ya. Manusia menyelidiki. Nah, dia selidiki. Saya itu berasal dari mana? Dilihat. Terus dilihat sendiri. Oh, berasal dari tumbuhan. Berasal dari apa? Tubuh saya dengan yang lainnya sama. Oh, sama. Unsurnya sama-sama. Dan perhatikan baik-baik, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, itu berasal dari debu tanah, diambil unsur yang sudah ada, dan kemudian diambil debu tanah itu dibentuk dulu, sudah dibentuk, baru dikasih apa? Roh. Bisa ngerti ya? Jadi debu tanah bukan debu tanah biasa, ini udah dibentuk secara tubuh manusia yang sempurna itu, kemudian diambil dan diberikan apa? Nafas Allah. Jadi ada berapa unsur manusia? Ada 2. Nah, 2 unsur. Unsur yang pertama, kita beda dengan evolusi. Unsur pertama adalah dari debu dan tanah, seperti binatang melata yang lain juga sama, binatang yang di darat sama, dari debu tanah. Diambil jadi kita, daging gitu ya, seumur daging. Jadi belum ada ininya apa, nyawanya. Jadi itu merupakan debu tanah. Udah dibentuk bagus, dikasih nafas. Waktu dikasih nafas, jadi manusia. Itu diciptakan artinya. Jadi nggak pernah ada yang seperti itu, terus jadi ada. Nah, saudara, saya ingin bertanya. Jadi manusia ada 2 unsur, unsur tubuh dan unsur roh atau jiwa. Jadi firman Tuhan tidak mengajar 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tidak. Tubuh, jiwa, roh. Itu satu. Karena istilah jiwa dan roh itu satu istilah yang dipakai bisa bergantian. Jadi suke dan sel atau soul gitu ya. Jadi sama. Jadi soul itu. Jadi ruah. Jadi roh dan jiwa manusia. Jadi tubuh berasal dari bawah, roh jiwa berasal dari atas, menjadi satu karena keajaiban kuasa ciptaan Tuhan. Jadi tubuh saya berasal dari yaitu yang fana ini. Istilah fana gitu ya. Kemudian berasal dari yang kekal itu. Bercampur. Jadi tubuh saya itu mengalami apa? Satu unsur yang berpadu antara unsur bumi dan unsur surgawi. Nah, itu menjadi teka-teki yang luar biasa bagi semua agama, sehingga agama tidak mampu untuk memikir manusia
lepas daripada dunia roh, nggak bisa. Dia selalu daging. Dan waktu mereka memandang dirinya sendiri, manusia akhirnya melihat asal manusia dari debutan, dari binatang yang lain, dan tidak mengaku yang dari roh. Itulah evolusi. Bisa ngerti? Jadi evolusi adalah menghindari unsur ilahi. Dia buang unsur ilahi, yang ada apa? Unsur secara dunia ini. Nah, mereka cari ke belakang. Jadi lebih sederhana, apa ya? Lebih sederhana, misalkan dilihat kemudian, betul, saudara, menurut penelitian buku ini, Language of God, saya berikan ilustrasi. Kalau saya bisa kata-kata Mandarin, 500 kata Mandarin, contohnya I, ni, wo, gitu kan? Jadi wo, I, ni, gitu kan? Artinya aku cinta kamu, gitu kan? 500 kata, saya bisa berkomunikasi sederhana. Kalau saya bisa 5.000 sampai 10.000 kata bahasa Chinese atau bahasa Inggris, saya akan lancar sekali berbicara bahasa Mandarin atau Inggris. Jangan ngerti kan? Tapi kalau saya menguasai semua kata, wah, namanya saya itu master. Gitu. Master apa? Semua ahli semua. Nah, saudara perhatikan, DNA manusia 3.1 billions, 3,1 miliar. Untuk mengerti binatang yang paling kecil, semut, kecoak, dan lain-lain, itu hanya butuh DNA 20.000 saja. Penemuan ini. Jadi saudara, kalau manusia mengerti 20.000 saja, bisa mengerti dunia binatang, wah, luar biasa sekali. Kalau manusia bisa mengerti 3,1 miliar dirinya sendiri, hebatnya gimana manusia? Coba dipikirkan lebih baik. Jadi manusia sekarang unsur dari itu dihilangkan, mereka hanya melihat unsurnya diri sendiri. Manusia diberi oleh Tuhan. Kalau kuda itu kira-kira 500.000 sampai 1 juta DNA diperkirakan, tidak lebih miliaran. Tapi manusia bermiliar-miliar. Jadi unsur manusia dengan binatang beda, jauh sekali. Tapi evolusi mengatakan apa? Sami naon. Jadi unsur kera juga sama. Saudara, kalau dilihat unsur kera yang mirip dengan manusia itu darahnya gitu ya. Waktu dilihat mirip-mirip itu yang tikus putih khususnya. Dan kemudian beberapa binatang yang kecil-kecil yang sering jadi percobaan. Nah, secara 23 gen dan plus untuk membentuk laki dan perempuan, kera dan saya sama, tapi DNA-nya beda. Jadi kera itu punya DNA sama dengan kita. Apa namanya itu kromosom, tapi isi DNA-nya, nah itu muatannya beda. Ya, ini bayangkan kalau manusia memikirkan bahwa dia bisa memahami dunia itu hanya dengan 20 macam DNA atau identitas itu, kemudian bisa mengerti dunia semuanya dan semua alam semesta ini. Bayangkan kalau manusia menyelidiki 3,1 miliar dan manusia bisa semua, itu kekuasaannya sehebat apa? Kita nggak tahu, tapi itu lagi dikejar, ya, lagi dikejar. Dan kita bersyukur ada buku-buku seperti ini yang mulai terbit dan juara pemimpin genom itu menjadi anak Tuhan. Yang dulunya melawan Tuhan, akhirnya mereka takluk. Kenapa takluk? Karena di dalam kitab Kejadian sudah diberitakan semua. Dan waktu mereka urut-urut semua, mereka tahu. Kemudian dari situ para ateis itu turun karena bukti-bukti alam dan juga ilmu pengetahuan itu mendukung Alkitab. Timbul satu aliran baru namanya theistic evolution, evolusi yang percaya Alkitab. Jadi antara pengetahuan dan iman itu sejajar, saling berkuasa, ya, saling berkuasa. Terus bagaimana sejajarnya? Ini nggak boleh ngelawan ini nggak boleh ngelawan ini. Diakui itu disebut sebagai Christian Science. Tadi tahu Tom Cruise, tahu ya? Nah itu dia Christian Science, Tom Cruise itu. Termasuk beberapa bintang film di Amerika banyak Christian Science. Jadi mereka percaya pengetahuan, mereka juga percaya Alkitab, tapi Alkitabnya cuma kulitnya doang, bukan sampai ke dalam. Mereka tetap intinya adalah dasarnya hanya karena mau menyamakan, karena ilmu pengetahuan sekarang sudah tidak bisa mengadili Alkitab. Karena Alkitab lebih benar, dan mereka akhirnya mau tidak mau, mengakui. Nah namanya theistic evolution, jadi middle, tengah-tengah, mix gitu.
Tetapi posisi ini bagi kita tetap posisi melawan Tuhan. Ya. Dan itu posisi dari Francis Collins pertama kali. Dari teistik dia menjadi ateis, dari teistik evolusi. Akhirnya dia merasakan nggak benar juga, balik ke Alkitab. Dan dia akhirnya menjadi kreasionis, bahwa penciptaan itu adalah ada. Ya, nanti saya akan jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan evolusi pemikiran-pemikiran dia. Oke, kita istirahat dulu. Oke, kita jalan ya. Ya, saya akan jelaskan gambar itu ya. Jadi kalau kita lihat, evolusi itu menyelidiki bukan ke depan, tapi evolusi itu menyelidiki ke belakang. Jadi artinya ke belakang itu manusia berasal dari apa? Dari asal usulnya dia ke belakang. Sedangkan agama timur itu melihat bukan hanya ke belakang, dia lebih ke depan, yang akan mempengaruhi terus memutar ke belakang, jadi circle. Jadi kehidupan itu berotasi. Jadi evolusi itu memperhatikan unsur manusia dari apa. Jadi dia harus kembali ke masa lalu yang bentuk apa satu persatu, dan kemudian ditemukan beberapa penemuan-penemuan termasuk arkeologi dan semuanya. Kok rasanya ada manusia yang punya tubuh kok agak tegak, terus agak miring, terus ada manusia yang tubuhnya seperti kera gitu. Nah itu dari tulang-tulangnya diselidiki semua, kemudian terus diurut-diurut. Nah menurut Darwin yang punya teori evolusi itu, seluruh buku Darwin tidak menyebutkan kepastian pengetahuan. Jadi buku dia tentang origin of species itu, semua kata-kata di dalam itu adalah my hypothesis. Jadi hipotesis saya, dugaan. Nah, saudara tahu. Jadi Darwin sendiri menduga, bukan memastikan. Jadi secara ilmu pengetahuan Darwin itu tidak boleh disalahkan karena dia kata-katanya menduga. Bukan oh ini pasti gini, oh ditemukan begini-begini, bukan. Semua kalimat dia beratus-ratus kali itu adalah dugaan saya, menurut pradugaan saya. Nah gitu. Karena Darwin sendiri tahu bahwa banyak sekali missing link yang terputus. Jadi yang ditemukan sekarang beberapa termasuk dinosaurus dan juga penemuan-penemuan yang lain, itu tulangnya bukan satu binatang. Tubuhnya Homo sapiens dan beberapa yang di tempat itu juga bukan satu tulang manusia. Jadi mereka bentuk-bentuk sendiri dan dicampur adukkan, terutama dinosaurus. Jadi dinosaurus binatang yang segede gunung itu, menurut orang jutaan tahun itu tidak ada buktinya sama sekali. Tetapi sekarang mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Dan itu sudah dibahas. Kalau saudara ingin tahu, di internet juga ada. Jadi the lying of dinosaurs, gitu ya. Pengetahuan semua ada di sana semua. Termasuk beberapa yang dipajang di Inggris dan di Prancis. Akhirnya di situ dituliskan bahwa itu bukan tulang asli dari satu binatang, dan itu adalah rekonstruksi para arkeolog. Jelasin? Nah, binatang yang direkonstruksi yang terakhir itu tingginya tidak lebih daripada 3 meter. Dan itu pun bukan tulang satu binatang, berbagai binatang atau apapun. Jadi mungkin ditemukan tulang ekornya saja, binatang apa, rusuknya, terus berapa rusuk gitu ya. Nah, kemudian direkonstruksi oleh arkeolog dan dicocokkan jadi bentuk dinosaurus. Dan waktu saya mengunjungi museum itu, dibuka di Beijing waktu itu ya, saya datang ke sana. Dan di situ dituliskan bahwa itu pengetahuan secara, yaitu hipotesis. Sekali lagi, pengetahuan itu lebih jujur. Tetapi kita sudah kadung percaya tentang evolusi, tentang dinosaurus yang gede-gede itu, padahal tulangnya tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti. Jadi kita dibodohi, tapi kita senang. Ya kan, bayar lihat dinosaurus bayar $100 mau. Ya, itulah manusia gitu ya, senang yang seperti itu. Ini sudah dibuktikan dan sudah diberitahukan semua. Jadi secara teori bahwa hal seperti itu sebenarnya dugaan saja. Jadi cara berpikir manusia merekonstruksi ya di situ. Oke, nanti ke kreasionis saya akan menjelaskan. Terus ada beberapa hal yang mempengaruhi. Ini gambarnya satu swastika.
Jadi tulisan itu dari India. Dan yin dan yang. Perhatikan baik-baik. Waktu asal-usul manusia diselidiki, ada dua unsur yang terbesar. Yang tadi adalah unsur Yunani yang mempengaruhi dunia barat, kemudian yang dunia timur dipengaruhi oleh dua ini. Satu swastika, ini bukan miliknya Hitler, ini miliknya orang India dan bukan asli India. Ini sudah ada pada zaman Bronze Age, zaman perunggu. Karena di dalam perunggu itu dibentuk lambang ini. Jadi lambang ini bisa gini ya. Ini kan menghadap ke kanan. Ini ke kanan kan? Ini kan ke kanan. Bisa ke kiri. Jadi gini, gini. Tulis satu gini, gini. Menghadap ke kiri. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu ada artinya di dalam beberapa agama yang kuno Hindu. Tetapi Hitler memakai ini artinya adalah keberuntungan. Ya. Swastika dari kata suas. Jadi swastika itu artinya keberuntungan manusia yang hidupnya itu mempunyai daya kuasa yang hebat sekali dari dewa. Maka Hitler pakai ini kenapa? Saya yang berkuasa sekali. Gitu kan? Semua orang suruh gini bro. Nah, akhirnya dia berkuasa seperti dewa, bunuh orang-orang lain. Sekitar 2 sampai 4 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Langsung dia bunuh. Jadi Hitler kalau diadili secara internasional pasti dihukum gantung. Pasti dihukum mati. Kayak Irak, ya, sampai itu Saddam Hussein dihukum mati. Sudah mati orang, jadi dihukum mati Saddam Hussein. Nah ini sama, yin dan yang. Nah dua unsur. Kalau kita perhatikan baik-baik, kenapa ada dua unsur hitam dan putih? Di dalam hitam ada putih, dalam putih ada hitam. Itu artinya bahwa manusia latar belakang terjadinya asal-usul manusia dari dua unsur. Satu unsur kekekalan kejahatan dan satu unsur kekekalan kebaikan. Ya. Nah, Yunani tidak seberapa melihat ini, tetapi ada Yunani sama, dasarnya sama. Tetapi dia lebih ke arah dewa-dewa, pengaturan. Nah, kita perhatikan baik-baik. Jadi dua unsur. Dua unsur apa? Kebaikan dan kejahatan. Jadi kebaikan itu dan kejahatan tidak bisa saling mengalahkan. Saudara kalau ke Bali atau ke Prambanan atau kemana-mana melihat wayang orang, itu selalu ada yang dinamakan mewakili setan dan mewakili kebaikan. Dan dua ini tidak pernah bisa dikalahkan salah satu. Jadi ini terus berperang sampai kekal, karena asal dari kekal. Ini kepercayaan yang ada dari semua agama dan itu akan mempengaruhi seluruh berpikir kebudayaan China, India, dan semua termasuk kita. Kalau kita nggak sadar, itu masuk di dalam seluruh pikiran kita. Kalau kita mau bongkar itu bisa sekali. Nah sekarang saya beri contoh ya, kita bongkar yang Yunani. Ini sedikit aja. Cara berpikir Yunani adalah membagi bahwa tubuh manusia itu adalah tubuh yang bisa melakukan kejahatan. Sehingga yang dibutuhkan adalah terlepasnya tubuh dari roh itu. Maka dikatakan dia terlepas. Kalau dia terlepas berarti roh itu mencapai pada Zeus. Dan tubuh itu dibentuk terus sampai dia tuh sempurna. Nah kalau dia sempurna, dia langsung masuk dalam dunia roh itu. Nah kalau nggak bisa, dia masuk ke dunia neraka, Hades. Jadi yang di tengah-tengah yang menyeimbangkan adalah manusia. Maka lahirlah Perseus karena kenapa? Karena dunia dewa dan manusia lagi berperang. Butuh penyelamat yang ada di tengah. Perseus kemudian dilanjutkan Hercules. Nah Perseus itu karena dia berasal dari sini dan dia dari sini, itu konsepnya mirip dengan Mesias sebenarnya. Dan dia bisa mengalahkan dewa dan mendamaikan kepada manusia. Itu namanya Perseus, anaknya Zeus dan anak dari wanita yang berdoa bagi keselamatan manusia. Jadi terjadi perkawinan antara dewa dan manusia. Dan waktu Yesus dilahirkan, semua orang bisa ngerti yang dari Yunani mereka sudah punya riwayat ini. Tetapi salah ngerti, bukan seperti itu. Maka waktu Paulus bisa menyembuhkan orang dengan Barnabas. Dengan Barnabas, waktu dia sembuhkan, dia langsung disembah seperti Zeus dan satunya Hermes, pesuruh dari Zeus, Hermes itu. Jadi hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab itu berasal dari
Hermes, pesuruh dari Zeus, penafsir dan pemberita kata-kata Zeus, namanya Hermes. Hermes itu kecil seperti itu, bisa terbang, punya sayap, gitu. Ya lucu juga gitu ya, kayak burung burung merpati gitu. Tapi dia manusia yang punya kayak sayap, kayak peri gitu ya, lucu juga itu, seneng ya gitu. Tapi di belakang itu ada gitu ya. Nah, Hermes itu adalah yang menafsirkan. Nah, itu ditafsirkan bahwa waktu Barnabas bersama dengan Paulus waktu menyembuhkan itu, mereka langsung sembuh. Saya nggak tahu Paulus atau siapa. Coba dilihat lagi gitu ya. Jadi dianggap Zeus ya. Kenapa? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau Hades mematikan orang, namanya Hades, membinasakan Hades. Shiva juga membinasakan. Brahma itu yang menghidupkan. Di situ. Jadi Shiva dengan Wisnu itu baik gitu ya. Tapi yang Brahma dengan Wisnu baik. Shiva atau Hades itu jahat. Di situ. Tapi dua ini adalah asal usulnya ini saudara kembar. Zeus dengan Hades itu saudara kembar. Jadi waktu lahirnya bayinya bayi kembar. Seperti yang kita sebut bayi karena ini dunia kelahiran pertama kali ya. Bagaimana lahirnya itu juga random, sama semua random. Jadi kebetulan. Nah, dua itu berbentuk kemudian karena sifatnya lain akhirnya berpisah, satu di atas, satu di bawah. Nah, pikiran ini mempengaruhi tiga wilayah setiap pemikiran politik, ekonomi, dan psikologi. Hampir semua dipengaruhi. Saya ingin tanya, di Indonesia ada trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini semua berasal dari mana? Dari alam Yunani. Jadi eksekutif itu adalah siapa? Yang melaksanakan. Yudikatif itu yang menghakimi, ya kan? Terus legislatif yang memelihara. Jadi yang menjaga keseimbangan. Jadi yang di tengah-tengah siapa? Poseidon. Yang di atas siapa? Zeus. Yang di bawah siapa? Yang mengeksekusi, yang membuat keputusan-keputusan untuk dihakimi semua itu di dalam yudikatifnya itu adalah siapa? Hades. Jadi penghukuman apa semua di sana. Jadi alam manusia itu dalam pemikiran semua masuk kemudian diterapkan dalam politik, dalam rumah tangga semuanya. Dan waktu Romawi menerapkan ini selama 400 tahun lebih, dia kelihatannya berjaya hebat sekali, tapi ambruk. Kenapa? Karena satu hal. Karena ada kebutaan.